Perlu ditegaskan lagi bahwa masing-masing kita hendaklah risau, cemas tentang ibadah kita apakah diterima atau tidak. Karena tanda bukti penerimaan tidak ada. Kalau ada, mana yang diterima, mana yang tidak, jelas itu. Barangkali hikmahnya supaya kita terus berbenah, terus mengkoreksi diri, mengkaji-kaji ulang, memperbaiki, sehingga kita terpacu terus untuk memperbaiki ibadah kita, khususnya salat. Itu yang digambarkan dengan antara harap dengan cemas. Maka malam hari ini kita lanjutkan, kita dasarkan juga lah kepada firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 238, halaman 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu, pelihara jagalah olehmu alas salawat, semua salat, wassalatil usta, lebih-lebih salat usta, salat pertengahan itu salat asar. Wa qumu lillah, dan tegak atau berdirilah kamu karena Allah atau menghadap Allah, qanitin, dalam keadaan tunduk. Ini salah satu dalil bahwa berdiri termasuk rukun dalam salat. Siapa yang mampu berdiri tapi tidak berdiri dan salat wajib, batal salatnya karena rukun. Inilah gerakan pertama yang kita lakukan sebelum bertakbir. Niat amalan hati. Berdiri perbuatan tubuh atau badan kita. Kecuali nanti siapa yang tidak mampu, tidak sanggup, maka dia boleh duduk. Duduk itu pun tidak diatur. Bagaimana bisa dan memungkinkan dia duduk, silakan duduk. Bisa di atas kursi, bisa di lantai, bersila, duduk iftirash, bersandar, berselenjor, bisa. Yang penting bagaimana bisanya, mampunya. Dengan catatan dia tidak bisa berdiri dalam salat wajib. Kalau salat sunat boleh duduk, walaupun mampu berdiri, cuma nilainya kurang. Tetapi kalau tidak mampu berdiri ketika salat sunat, duduk dia nilainya sempurna. Karena dia duduk itu adalah karena ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, dia duduk, boleh saja duduk dia salat sunat. Bagi dia lelah dan lama berdiri. Jadi yang rukun berdiri itu dalam salat wajib. Qumu lillah. Qumu, tegak, berdirilah. Lillah, karena Allah atau untuk menghadap Allah. Qanitin, dalam keadaan tunduk patuh. Kalau orang munafik berdiri juga dia, tapi malas. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala.
Surat An-Nisa ya. Orang-orang munafik itu di zaman Nabi mereka salat berjamaah. Bahkan mereka itu bukan munafik sebarang munafik asli malahan. Munafik asli adalah orang yang tidak beriman. Keluarnya beriman, tapi hatinya kafir, musuh dan benci kepada Islam. Tapi demi menjaga kemunafikannya, dia tetap salat, tetap hadir di majlis Nabi. Boleh kita lihat sebentar? Tapi tandailah surah Al-Baqarah ini dulu. Ayat 142 surah An-Nisa halaman 101. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila kamu mereka berdiri untuk melaksanakan salat berjamaah, kamu mereka berdiri tapi kusala, dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka ria, pamer kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Dalilnya yang kita ambil adalah dalilnya kamu. Ketika diikamatkan salat berjamaah, lalu makmum jamaah akan berdiri. Mereka berdiri. Dan memang kita untuk salat harus berdiri. Berdiri menghadap kiblat. Kalau bahasa dulunya berdiri betul dan betul-betul berdiri. Dalam salat berjamaah, ini termasuk salah satu tanggungjawab imam. Mengatur safnya, menyusunnya, dan merapikannya dengan berbagai macam ungkapan. Karena berdiri itu termasuk hal yang mesti dalam salat. Bahkan Allah menyukai saf yang teratur. Ada surah As-Saffat, ada surah As-Saff. As-Saffat surat ke-37. Kalau Sad atau Saf surat yang ke-62 ya. Ini tentang saf itu. Sampai-sampai Nabi menyindir sahabat, tentu kita lebih-lebih. Kenapa kalian tidak mau bersaf-saf seperti safnya malaikat? Karena saf malaikat itu begitu rapi ketika menghadap Tuhannya. Bagaimana saf malaikat? Mereka penuhkan saf depan dan mereka ke kanan. Maka ketika qad qamati salat itu komando tegas itu. Sungguh salat akan dilaksanakan, didirikan. Berdirilah gitu. Sudah tiba mendirinya. Walaupun tidak ada perintah tegas ketika qad qamati salat untuk berdiri, tapi berdirilah. Tanda siap kita untuk salat. Dari sisi hikmah, tidak wajar lagi kita celengak-celengok kalau sudah ikamat. Kita hanya fokus mengatur saf kita masing-masing, memantapkan berdiri kita, dan yang lebih utama kita dirikan adalah hati kita. Orang munafik yang berdiri itu jasadnya, hatinya tidak berdiri.
Karena yang mendorong mereka berdiri adalah pamer. Memperlihatkan kepada orang lain mereka juga salat. Siapapun yang salatnya pamer pasti berdirinya ndak utuh, ndak dari hati. Karena tujuannya berdiri untuk agar dilihat, dipamer ditonton orang lain. Inilah orang munafik itu. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri tapi kusala, malas. Malasnya itu muncul dan timbul karena tidak dari hati. Mereka tidak beriman. Nampak pula kita di sini orang munafik di zaman Nabi asli kafirnya, tapi disembunyikannya ikut salat. Kita tidak asli munafiknya, tidak salat, kan lebih hebat kita daripada munafik. Kusala dalam keadaan malas. Jelas malas itu karena mereka tidak beriman. Mereka hanyalah untuk menjaga agar jangan ketahuan belangnya. Yura'unan nas, mereka ria, pamer, memperlihatkan kepada orang lain, kami ikut. Dan nampak balang. Dan mereka tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit, hanya di lidah, tidak dari hati. Ini kondisi orang munafik. Kembali kita kepada berdiri tadi. Jikalau surat Al-Baqarah tadi adalah bunyinya hafizu ala salawati wassalatil husta. Hafizu itu kan perintah menjaga dan memelihara. Meliputi semua hal. Hafizu ala salawat meliputi memelihara, menjaga salat. Apanya? Bukan hanya waktunya. Salat itu tentu di samping gerakannya juga bacaannya, kaifiatnya dan adab-adabnya. Ada orang yang hanya sibuk fokus kepada kaifiat, tapi terkadang dia lalai memperhatikan, memahami apa yang dibaca. Apalagi menyelami makna-makna yang dibaca. Itu peliharalah semua salat. Lebih-lebih salat usta. Banyak ulama memahami usta itu salat asar. Kenapa salat asar? Asar itu waktu orang sudah sampai kepada puncak lelah dan letihnya. Secara bahasa asar itu kan meremas. Ini dipakai istilah asar, karena itulah waktu orang sudah memeras keringat semenjak tadi. Lelah, letih, dan juga banyak orang yang menunda salat asarnya karena tanggung. Semenjak dulu sudah begitu orang tanggung masuk, tanggung mengulang. Apalagi salat asar itu salat yang dihadiri oleh malaikat. Malaikat shift siang dan shift malam. Mereka tukar. Berkumpul mereka di waktu asar. Shift malam sudah turun, shift siang belum naik. Mereka ikut salat asar. Siapa yang salat asar berjamaah ketika itu masuk catatan laporan. Peliharalah salat asar. Apanya? Ya semuanya yang berkaitan dengan salat. Lebih-lebih waktunya. Dan qumu lillah.
Berdirilah, kan itu? Kumu, berdirilah kamu, kan perintah. Lillah ini dua makna. Pertama karena Allah, ikhlas ini untuk salat. Kedua lillah itu untuk menghadap Allah, bukan salat. Dalam keadaan qanitin, tunduk. Nah, di sinilah ulama-ulama menguraikan berdasarkan hadis-hadis. Pertama, berdirinya berdiri betul. Yang kedua, jarak kakinya kira-kira selebar bahu masing-masing. Yang ketiga, bahwa berdirinya pandangan ke arah tempat sujud. Nah, memandang ke tempat sujud sebagaimana yang ditanyakan oleh Ustaz Arsyad semalam. Hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Jadi andaikan ada orang mencelang, melirik ke sana ke sini, salahnya tidak betul. Cuma nilainya kurang, kekhusyukannya kurang. Bahkan dalam mazhab Imam Malik, ke depan melihat. Pendapat Syafi'i dan yang lainnya lah memahami ke tempat sujud untuk membatasi pandangan. Semenjak mulai berdiri, sebelum imam membaca takbir, kita sudah mengarah ke tempat sujud. Ada sedikit barangkali kekeliruan tipis. Ada orang ketika salat berdiri itu sambil menongakkan kepala, Allah. Ada seperti itu. Kepala. Berdiri, mata ke tempat sujud, menunggu imam membaca takbir. Makmumnya menunggu imam dalam keadaan dia sudah siap. Tapi sebelum itu imam sudah mempersiapkan makmumnya. Sawu sufufakum dan segala macam komando. Siap, sudah. Imam ada kiblat. Dia takbir, itu yang kita tunggu. Ingat kalimatnya, idza kabbara fakabbiru. Itu kalimatnya. Apabila imam bertakbir, maka kamu langsung takbir. Jangan tunda-tunda. Maka dibikinlah suatu kata bijak. Sebaik-baik takbirnya makmum, langsung setelah takbir imamnya. Andaikan kita masih memakai usali, jangan sampai usali itu mengganggu waktu takbir kita sampai orang iyakan na'budu dia masih angkat tangan juga. Bagi yang pakai usali. Allahu Akbar, kata imam, Allahu Akbar. Kata-kata fa, kata langsung. Idza kabbara, apabila imam bertakbir, faka makalah kamu juga langsung. Tidak ada jarak. Yang pakai jarak itu summa. Namanya itu jawab idza. Nah, apa hikmah berdiri ini? Ulama-ulama juga sampai membahas sampai situ. Karena kita berdiri bukan hanya sekedar berdiri. Yang pertama, kita berdiri karena perintah. Kumu. Kenapa berdiri? Perintah. Mana perintahnya? Kumu. Kumu lillahi qanitin. Itu perintah.
Jadi kalau anda akan muncul pertanyaan dan dimuncul pertanyaan, kenapa kita harus berdiri? Perintah. Berarti ketika salat kita melaksanakan perintah. Perintah siapa? Perintah yang kepadanya kita beribadah. Yang kedua yang harus ditanamkan dalam diri kita ketika berdiri, kita akan menghadap Allah. Bahkan setelah takbir itu langsung kita baca wajah tu. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajah tu, aku hadapkan wajahku. Wajah tu, menghadapkan aku, wajhi, wajahku. Yang dimaksud wajah itu adalah totalitas diri kita, luar dalam, lahir batin. Karena wajah ini adalah bagian tubuh kita yang mempunyai sesuatu makna tersendiri, sehingga dipakai wajah, tidak badan. Yang menghadap itu memang wajah. Orang kalau tidak nampak wajahnya, tidak tahu kita siapa dia. Walaupun seluruh tubuhnya nampak, tapi wajahnya nampak. Tapi wajah saja nampak, walaupun tubuh nampak, tahu dah. Itu uniknya wajah. Wajah itu cerminan, pantulan jiwa kita, diri kita. Ya kan di wajah saja kita bisa menikah orang. Ada cuma macam kulun saja bentuknya kan. Ada nama masam saya. Abas namanya, abasa, masam. Nampak wajah. Nah, sekarang dalam salat kita baca wajah tu wajhiya. Aku menghadapkan wajahku, dalam mana aku hadapkan diriku, lahir batin, jiwa raga. Itu. Kalau ditinjau maknanya berat itu. Baca wajah. Saya tidak mau baca wajah itu. Bukan tidak boleh, tidak mau. Mengaku kan? Kita baca wajah itu, tapi pengenal kita ke mana-mana. Menghadapkan aku wajahku lilladzi fataras samawati wal ard. Saya lebih suka baca Allahumma ba'id, karena itu langsung minta ampun dan minta dijauhkan salah dan dosa. Kalau wajah itu pengakuan. Jadi tidak boleh. Bolehlah, kan Nabi yang baca. Cuma apa memang benar kita menghadapkan wajah? Apakah memang sudah bulat utuh konsentrasi kita sedang menghadap Allah? Kalau betul, maka semenjak sebelum salat kita sudah betul-betul atur diri kita, rapi-rapikan, mantap-mantapkan diri. Baru kita bertakbir. Setelah itu baru wajah tu. Allah berarti pembuka pertemuan kita dengan Allah. Pintu gerbangnya salat adalah Allahu Akbar. Yang ketiga maknanya adalah membayangkan kita juga suatu saat nanti akan menghadap Allah juga. Tapi di akhirat. Di akhiratnya kita menghadap Allah itu bukan untuk beribadah lagi, tapi untuk disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Dalam salat kita baca itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai. Kalau panjang yang menguasai, Malik. Kalau pendek, Raja. Itu makanya ulama membolehkan baca kedua-duanya. Boleh panjang, boleh pendek. Dalam salat kita menghadap yang menguasai hari pembalasan atau raja di hari pembalasan dalam salat. Dan nanti kita di hari pembalasan betul-betul menghadap Allah itu sendiri. Yang berikutnya ketika kita berdiri, haruslah kita pahami kita menghadap siapa.
Tadi betul Jalal, setelah mengaji, saya mengaji itu Jalal setiap Kamis dan Selasa ba'da zuhur semenjak tahun 96. Pengurus berganti-ganti, tapi yang mengaji tidak berganti. Sebab kalau ada yang mengganti marah jemaah, bukan pengurus. Pengurus tidak setuju saya mengaji, jemaah. Sudah berapa kali tamat kitab Riyadhus Shalihin tafsir. Setelah ngaji tadi turun. Lalu saya dikejar oleh mak-mak. Abi tunggu. Apa? Itu bapak-bapak salat di atas bertelanjang. Mana-mana sih ibu cari? Tidak. Telanjang baju. Ditimpa oleh apa-apa. Kan baju bukanya. Ditanya, boleh. Yang penting dari pusat ke bawah sampai ke tutup. Kak baju senyoj. Batu sahnya. Sebab ibu tu sempat menegur bapak-bapak tu. Sah. Malah tu. Dia tak boleh produksi salat tu kaitunya. Cuma nilainya, adabnya. Silakan naik. Penentu salat itu atau ibadah itu salah satunya kan adab. Adabnya, menghadap siapa yang dihadapinya. Lain masalahnya kalau pakaiannya hanya itu. Tidak ada yang lain. Tapi selagi masih ada baju pakaian lain yang bagus, walaupun tidak baru, itu dulu. Karena kita menghadap siapa? Menghadap Fatiris samawati wal. Tidak sembarang ini. Dari segi adab dan logika saya, kita tidak menghormati yang kita kepadanya menghadap. Kalau berpakaian, bukan ada yang kerusuh-pusuh saya bantu sembahyang. Kodek bagai sarung dah selesai lagi. Ada yang dua lah mau piah sedang sembahyang. Biasanya di daerah dingin. Cok. Secara hukum sah salatnya, tapi hadapnya kepada Tuhannya kena. Kan khudu, ambillah, pakailah zinah kamu, perhiasan kamu untuk menghadap Allah. Artinya berbagus-baguslah menghadap Allah, karena kalian akan menghadap Allah. Kalau cara menghadap Allah saja anda beres, bagaimana mungkin dia akan menerima? Gitu, walaupun sah ini. Karena kita akan menghadap yang menciptakan langit dan bumi. Fatiris sama itu kan yang mencipta. Arti Fatiris itu yang merintis penciptaan. Itu bedanya khalaqa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau fatara merintis penciptaan, belum ada penciptaan dia rintis. Nah, kita baca itu Allah. Di situ pentingnya kata para ulama, sebelum kita bertakbir berdiri betul dan kembali memantapkan, mengokohkan, menguatkan niat kita untuk salat. Di situlah alasan orang membaca. Karena membaca itu untuk dapat menguatkan hati katanya. Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat berjamaah-jamaah tunai berimam lillahi ta'ala. Panjang artinya kan. Ini tentang berdiri tadi. Dan harus kita sadari, sebelum kita bertakbir, harus kita pahami bahwa sebelum menyapa Allah, siapkanlah
Salah satunya dulu. Niatnya, pakaiannya, adabnya, kefiatnya. Sehingga kita sudah siap. Sebab awal pertemuan kita dengan Allah adalah menyebut namanya Allahu Akbar. Awal. Andaikan kita masuk rumah, berdiri itu di muka pintu. Kita sudah orang kantoran kan tahu, sebelum mengetuk pintu apa itu gitulah. Lebih-lebih biaya-biaya kan. Kau mangkolo lihat loh. Sebabnya kau nokok pintu apa. Kalaulah dalam tata krama hubungan kita manusia saja sebelum menghadap beliau kita sudah beres-beres dulu. Baru ditokok pintunya. Ya, masuk. Nah, Pak, kalau kita bikin ilustrasinya Allahu Akbar. Bacalah Allahu Akbar itu kalau kita sudah fokus. Itu gunanya kamat. Itu dulu gunanya manfaat kita salat sunat dulu supaya timing salat jamaah salat fardunya pas. Coba bayangkan, tidak ada wudu. Tidak ada salat sunat, langsung salat. Perubahan situasi itu dari bekerja, daripada berjalan, daripada aktivitas, langsung kita Allah Akbar, tidak masuk dia, tidak masuk. Maka diawalilah salat itu dengan berwudu. Berjalan kita pas salat. Tiba-tiba salat kita tatul masjid. Sehingga sudah beransur-ansur masuk dia. Nanti pas timingnya orang iqamat. Itu makanya diawali dulu dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya azan. Tak boleh sebenarnya azan itu setelah azan langsung iqamat. Orang tak siap. Ini akan menghadap Allah ini. Suruhlah orang dulu bersiap-siap, berkemas-kemas. Bahkan setelah iqamat pun, imamnya pun tidak dianjurkan langsung takbir. Dia harus memberi kesempatan. Ada orang di pintu, silakan masuk. Tunggu sebentar. Ada orang yang masih memelo-melo kodeknya, biarkan dulu. Ada waktu, biarkan dulu. Jangan terburu-buru. Itu imam itu. Kenapa? Kita akan menghadap. Akan menyapa Allahu Akbar. Dalam sebuah riwayat nanti di mulut kita ini menempel mulut malaikat. Ketika kita baca lafaz-lafaz. Itulah makanya kita disukai bersiwak, menggosok gigi sebelum salat. Bukan ketika berwudu, sebelum salat. Minimal kayu siwak. Paling tidak berkumur-kumur. Karena dalam lafaz kita akan keluar Allahu Akbar. Itu dia. Nah, barangkali ini yang kita coba ansur-ansur